Kalau secara formasi saya tetap dengan apa yang biasa saya lakukan ya, ada seperti yang sudah kita buat dari semenjak AFF, karena memang AFF menjadi sasaran sebelum kita menuju ke Piala Dunia, dan secara formasi memang kita sudah siapkan secara dari AFF di kualifikasi termasuk di Piala Asia, dan mungkin formasi itu yang akan kita pakai lagi. Hari ini, sorotan kita muncul pada sebuah kisah perjuangan yang menggetarkan yang kini menjadi pembicaraan hangat di kancah media internasional. Kisah tentang Garuda Muda Indonesia U17 yang sedang menjalani kamp latihan ekstrim di Dubai, memikul beban jutaan harapan dan bersiap menciptakan sejarah di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Sebuah revolusi mental dan fisik sedang terjadi di bawah tangan dingin pelatih Nova Arianto. Teriakan lantangnya di lapangan latihan bukan sekedar instruksi, namun kobaran semangat yang bahkan membuat media asing terkejut dan menaruh perhatian. Di balik layar, mentor utama, Shin Tae-yong, juga diam-diam memberikan kunci sukses, memastikan tim muda ini siap bertarung, bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai kejutan yang sesungguhnya. Bagaimana detail program latihan keras ini? Apa strategi taktis yang dipertahankan Nova Arianto di tengah tuntutan perubahan? Dan seberapa serius lawan-lawan seberat Brasil, Honduras, dan Zambia memandang revolusi Indonesia U17 ini? Mari kita kupas tuntas dalam liputan eksklusif dan mendalam. Mari kita mulai dengan melihat konteksnya. Timnas Indonesia U17 saat ini memikul misi terberat di generasi sepak bola muda nasional. Setelah kegagalan timnas senior menembus Piala Dunia, kini seluruh mata publik beralih ke bahu pundak muda yang dibesut oleh Nova Arianto. Mereka akan tampil di Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Qatar bulan depan, sebuah panggung pembuktian. Garuda Muda berada di grup H, yang disebut-sebut sebagai grup neraka. Lawan-lawan mereka bukanlah tim sembarangan. Brasil, raksasa sepak bola dunia, Honduras, perwakilan kuat dari CONCACAF, dan Zambia, kekuatan eksplosif dari Afrika. Grup berat sudah pasti, namun yang sedang dibangun oleh Nova Arianto dan stafnya memiliki mentalitas untuk tidak menyerah bahkan sebelum bertanding. Latihan ekstrim, dari disiplin militer hingga media asing terkejut, persiapan intensif dilakukan dengan menjalani pemusatan latihan atau TC di Dubai, Uni Emirat Arab sejak 17 Oktober 2025. Dubai dipilih karena suasananya yang panas dan keras, ideal untuk mempersiapkan kompetisi fisik jelang di Timur Tengah, Qatar. Namun, hal yang paling mencuri perhatian adalah metode latihan yang diterapkan oleh Coach Nova. Jika kita terbiasa dengan pelatih yang cenderung lembut, penuh motivasi verbal, Nova Arianto justru memilih jalur yang berbeda. Jalan keras. Ini adalah pendekatan yang menuntut disiplin tanpa kompromi. Latihannya bukan sekedar operan atau tendangan biasa, melainkan sesi penuh teriakan lantang yang bertujuan menguji mental baja pemain muda. Teriakan ini yang terekam dalam sesi latihan menjadi sangat ikonik hingga menarik perhatian media-media asing yang meliput. Mereka terkejut melihat intensitas dan energi tinggi yang ditanamkan. Suasana latihan berubah menjadi lautan energi. Setiap pemain dituntut untuk bertarung tanpa rasa takut gagal. Bagi yang tidak serius atau melakukan kesalahan, konsekuensi nyata menanti. Push up tambahan, lari ekstra, atau evaluasi langsung di tengah lapangan. Metode ini, bagi sebagian pihak dianggap ekstrim untuk ukuran pemain remaja. Namun Nova Arianto percaya, hanya dengan tempakan keras semacam inilah mental pemenang bisa lahir. Tim ini harus siap jatuh untuk kemudian berdiri lebih kuat. Puasan media sosial, fokus total untuk harga diri bangsa. Salah satu kebijakan paling tegas dari Coach Nova adalah larangan total bermain media sosial selama masa pemusatan latihan. Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Nova Arianto yang mengerti psikologi anak muda, percaya bahwa media sosial dapat mengganggu fokus dan mental. Kutipan langsung Nova Arianto, voice over. Satu komentar buruk di Instagram bisa menghancurkan kepercayaan diri. Jadi sementara kita puasa dulu dari dunia maya. Keputusan ini menegaskan komitmen tim untuk mencapai fokus total. Tidak ada lagi pemain yang datang ke lapangan sambil bercanda. Fokus para pemain kini meningkat tajam, mengubah timnas U17 dari sekelompok talenta menjadi pasukan militer yang siap tempur. Ini adalah revolusi, bukan sekedar taktik, tetapi dari jiwa bertanding, sebuah filosofi baru yang ditanamkan. Kami bisa, kami layak berdiri sejajar dengan raksasa dunia. Kita beralih ke aspek taktis. Di tengah transformasi mental yang keras, Nova Arianto juga harus memutuskan fondasi permainan tim. Keputusan taktisnya menjadi sorotan, terutama karena ia memilih jalur yang berbeda dari timnas senior dan U23 di bawah Shin Tae-yong. Mempertahankan formasi 3 back. Saat timnas senior dan U23 banyak mengadopsi skema 4 back yang terinspirasi dari gaya menyerang Belanda, Nova Arianto dengan tegas menolak untuk ikut-ikutan. Ia memilih untuk bertahan dengan formasi 3 back yang sudah ia kembangkan sejak kualifikasi Piala Asia U17 dan AFF. Banyak yang menilai langkah ini gila, namun bagi Nova, ini adalah identitas tim. Kutipan langsung Nova Arianto, voice over.
Kalau secara formasi, saya tetap dengan apa yang biasa saya lakukan ya, seperti yang sudah kita buat dari semenjak AFF. Karena memang AFF menjadi target sebelum kita menuju ke Piala Dunia. Formasi itu yang akan kita pakai lagi. Formasi 3 back, kemungkinan 3-4-3 atau 3-5-2, ini menjadi fondasi bagi Garuda Muda untuk bermain kompak, cepat, dan fleksibel. Filosofinya adalah menggabungkan yang terbaik dari dua dunia. Gaya Eropa, permainan posisi, ia mengambil pola permainan dan struktur build-up untuk memastikan setiap pemain disiplin pada posisinya. Jejak STY, ia menerapkan latihan press dan rutinitas kebugaran yang luar biasa intens, hasil belajar langsung dari Shin Tae-yong. STY, sang arsitek utama sepak bola Indonesia, tidak meninggalkan timnas U17. Ia berperan di belakang layar memberikan masukan khusus agar Nova Arianto dan tim bisa tampil maksimal. Kolaborasi ini menghasilkan ciri unik timnas U17 bermain dengan ritme cepat seperti Korea, namun tetap disiplin di posisi seperti sistem Eropa modern. Mereka bukan lagi tim muda yang hanya mengandalkan lari tanpa arah, melainkan tim muda dengan sistem yang jelas dan matang. Tujuan besarnya bukan sekedar jadi peserta, tapi benar-benar menjadi kejutan yang mematikan di Piala Dunia U17 nanti, memperbaiki catatan pahit di Piala Dunia U17 2023, di mana langkah Garuda Muda terhenti di fase grup tanpa tanda babak gugur. Kualitas dari revolusi latihan ala Nova Arianto ini juga mengancam para lawan. Ini bisa dilihat dari reaksi media internasional yang melaporkan bahwa timnas U17 Indonesia menjadi sorotan karena sistem latihan yang dianggap tak biasa untuk ukuran pemain remaja. Kualitas dari revolusi latihan ala Nova Arianto tidak hanya terasa di tim internal, tetapi juga mulai memantik rasa hormat dari lawan-lawan di grup H. Media internasional melaporkan bahwa timnas U17 Indonesia menjadi sorotan karena sistem latihan yang dianggap tak biasa untuk ukuran pemain remaja. 3 lawan, 3 gaya berbeda. Untuk menguji kematangan sistem dan mental yang telah dibangun, Garuda Muda telah menyiapkan serangkaian uji coba berat di Dubai yang disebut Coach Nova sebagai mini Piala Dunia sebelum Piala Dunia yang sesungguhnya. Awalnya, PSSI menantang Afrika Selatan, Paraguay, dan Panama. Namun karena batalnya Afrika Selatan secara tiba-tiba, Pantai Gading hadir sebagai pengganti yang sama kuatnya. Berikut adalah jadwal dan karakteristik lawan uji coba. Uji coba pertama, melawan Paraguay, 25 Oktober 2025. Karakteristik lawan, kuat dalam teknikal dan taktik. Tim ini akan menguji sejauh mana Garuda Muda mampu menyeimbangkan bola-bola pendek dan disiplin posisi Amerika Latin. Uji coba kedua, melawan Pantai Gading, 27 Oktober 2025. Karakteristik lawan, dikenal eksplosif dalam fisik dan kecepatan. Lawan ini menjadi ujian krusial untuk mengukur daya tahan fisik pemain Indonesia di bawah suhu tinggi menjelang Qatar. Uji coba ketiga, melawan Panama, simulasi akhir. Karakteristik lawan, memiliki kecepatan tinggi dan transisi cepat dari CONCACAF. Lawan ini akan menjadi simulasi akhir untuk menguji segala aspek, mulai dari perlindungan, stamina, hingga mental bertanding di bawah tekanan. 3 uji coba ini adalah kawah candra di muka sesungguhnya. Pertemuan dengan lawan dari 3 benua berbeda, Amerika Selatan, Afrika, dan Amerika Tengah, akan menjadi barometer paling akurat untuk melihat kesiapan Garuda Muda menghadapi Brasil, Honduras, dan Zambia. Reaksi media asing dan lawan grup H. Kekerasan latihan ini, alih-alih dicibir, justru memantik kewaspadaan dari negara-negara lain. Dari Zambia, Presiden Federasi Sepak Bola Zambia, Andrew Mimamba, sampai mengeluarkan pernyataan resmi. Kita tidak boleh takut kepada siapapun, tapi juga tidak boleh meremehkan siapapun. Indonesia sedang berkembang, mereka layak dihormati. Ini menunjukkan tingkat kewaspadaan yang tinggi dari lawan Afrika yang secara tradisional kuat dalam fisik. Dari Amerika Tengah, media Honduras menulis bahwa Garuda Muda menjadi tim Asia paling berani dengan sistem latihan yang tak biasa untuk ukuran pemain remaja. Bagi mereka, keberanian Nova membentuk pemain remaja seperti pasukan militer adalah bukti bahwa Indonesia tidak ingin datang ke Qatar hanya untuk jalan-jalan. Pujian sekaligus rasa hormat dari lawan ini menjadi energi positif. Ini membuktikan bahwa kerja keras yang dilakukan, termasuk larangan media sosial dan teriakan keras di lapangan, telah menghasilkan hasil. Pengakuan internasional. Timnas U17 kini dipandang bukan lagi sebagai tim hitam kuda, melainkan tim yang berpotensi memberikan kejutan. Kita telah menyaksikan detail revolusi yang tengah terjadi di tubuh Timnas Indonesia U17, mulai dari disiplin keras ala Coach Nova, strategi taktis dengan fondasi 3 back yang dipengaruhi kentalnya Shin Tae-yong, hingga serangkaian uji coba berat yang dirancang untuk menguji mental dan fisik hingga batas maksimal. Inti dari semua persiapan ini menunjukkan satu hal yang tegas. Timnas Indonesia U17 tidak datang ke Qatar untuk kalah. Mereka datang untuk membuktikan bahwa generasi muda ini bisa membawa cahaya baru untuk sepak bola Indonesia setelah beberapa tahun terakhir, publik terus mendambakan prestasi di level dunia. Simbol harapan baru. Coach Nova Arianto, dengan gaya kerasnya yang sempat diragukan oleh beberapa kalangan, kini justru menjadi simbol harapan baru di garis depan. Ia berputar dari determinasi dan keberanian. Di belakangnya, ada bayangan Shin Tae-yong yang diam-diam terus memberikan bimbingan, manajemen, dan energi positif.
Perpaduan dua pelatih ini, antara ketegasan lokal dan strategi global, diharapkan bisa menjadi resep mujarab. Pertandingan di Qatar nanti bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang harga diri bangsa. Ini adalah kesempatan bagi anak-anak muda ini untuk menulis sejarah baru, di mana Merah Putih bisa berdiri tegak dan setara dengan adisusa sepak bola negara-negara. Garuda Muda kini bersiap terbang ke Qatar, membawa tekad, darah, dan air mata dari setiap tetes keringat latihan. Mereka bukan generasi biasa, mereka adalah generasi yang rela berkorban, melepaskan kenikmatan media sosial dan menerima tempaan keras demi satu tujuan, membawa pulang kebanggaan. Saat lagu Indonesia Raya nanti berkemandang di stadion-stadion megah Qatar, kita semua akan tahu bahwa perjuangan ini akhirnya sampai juga. Garuda Muda, terbanglah setinggi mungkin, buktikan di dunia bahwa Merah Putih masih punya nyali. Kita akan terus mengikuti perkembangan timnas Indonesia U17 menjelang Piala Dunia. Terima kasih.